Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amelia Putri, NIM 19021005075 dan teman saya Arista Ramadhani, NIM 1902100500595 dari kelompok 7 akan membahas tentang video tutorial cara penyusunan perangkat pembelajaran. Baik, di sini saya Vina Amelia akan menjelaskan tentang pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Baik, sebelum kita menuju langkah-langkah penyusunan perangkat pembelajaran RPPH, maka kita juga perlu mengetahui tentang komponen-komponen perangkat pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, di sini ada 4 komponen perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu di sini kita perlu untuk merumuskan tujuan. Nah, rumusan tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek domain, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik, di mana tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan aspek intelektual anak, yaitu penguasaan pengetahuan, informasi, data dan fakta, konsep, generalisasi, serta prinsip. Nah, pada saat kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran, di sini kita perlu untuk mengacu pada indikator KD yang ada pada kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Dan indikator tersebut itu dapat dirumuskan oleh para guru. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada komponen memilih materi pembelajaran. Nah, di sini belajar itu bukan hanya sekedar mencatat dan juga menghafal, akan tetapi proses untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Dan ada kalanya proses pembelajaran itu juga dilakukan dengan kegiatan stimulasi dan dramatisasi. Nah, tujuannya itu yang hendak dicapai tidak hanya sekadar untuk mengingat pembelajaran, akan tetapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosional anak. Nah, yang ketiga di sini ada komponen memilih metode dan media pembelajaran. Nah, di sini kita juga menentukan kegiatan belajar mengajar dengan memilih dan merancang strategi, metode, dan media serta model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk anak usia dini. Nah, kegiatan belajar anak di sini disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini atau disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Nah, metode pembelajaran untuk anak usia dini ini sangat variatif sekali, mulai dari metode ceramah, cerita, bernyanyi, dan juga bermain, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, di sini ada komponen perencanaan asesmen. Nah, jadi di sini asesmen ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Karena dengan adanya asesmen ini, maka kita sebagai seorang guru akan dapat mengetahui apakah keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan anak ini mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi beberapa komponen perangkat pembelajaran. Di sini selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPPH. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tata cara penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Nah, di sini itu ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPPH. Yang pertama, di sini yaitu disusun berdasarkan kegiatan mingguan atau RPPM. Yang kedua, yaitu kegiatan harian berisi kegiatan awal, pembukaan, inti, istirahat atau makan bersama, dan juga di kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam suatu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Dan langkah yang keempat yaitu penyusunan kegiatan harian ini disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Kelima,
yaitu kegiatan harian dapat dibuat oleh satuan pendidikan dengan format sesuai kebutuhan masing-masing atau dapat melihat contoh. Nah, jadi di sini tidak ada format khusus untuk penyusunan RPPH. Yang keenam, yang terakhir, yaitu penyusunan RPPH ini mencakup kepada kegiatan RPPM atau kegiatan mingguan. Nah, itu tadi langkah-langkah penyusunan RPPH untuk pendidikan anak usia dini. Baik, selanjutnya di sini kita ada contoh dari RPPH. Jadi, awal yang kita tuliskan saat menuliskan RPPH yaitu semester, bulan, dan minggu keberapa RPPH tersebut akan diterapkan, dan hari dan juga tanggal RPPH tersebut akan diterapkan. Lalu ada kelompok dan usia RPPH tersebut akan diterapkan, lalu tema dan subtema yang akan diterapkan di RPPH berdasarkan RPPM, lalu judul kegiatan dan juga kompetensi dasar berdasarkan RPPH. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran yang isinya itu berupa indikator, seperti yang contohnya di bawah tersebut. Selanjutnya, dalam RPPH kita juga mencantumkan tentang materi apa saja yang akan dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, kita juga mencantumkan sumber dan media belajar yang akan kita gunakan pada hari itu, lalu juga kegiatan mainan apa saja yang akan kita laksanakan pada hari itu. Selanjutnya, ada proses kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari itu, dimulai dengan kegiatan awal atau kegiatan pembuka. Lalu di sini juga ada kegiatan inti. Lalu ketiga ada kegiatan recalling atau istirahat. Dan juga kegiatan akhir atau penutup. Dan terakhir di sini juga dalam RPPH kita juga mencantumkan penilaian hasil observasi atau hasil kerja pada hari itu. Itu tadi contoh dari RPPH dan penjabaran isi dari RPPH. Nah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan, yaitu tentang tutorial penyusunan perangkat pembelajaran RPPH. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.